Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Krisdayanti BR Ginting SE MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi langsung saja, inilah dia video pembelajaran mengenai PPN dan PPNBM dari kami. Selamat menyaksikan. Let her lead you on. You be saying no, then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Baik, adapun materi dari kelompok kami yaitu pengertian PPN dan PPNBM. Apa sih itu PPN? PPN adalah pajak atas jual beli barang atau jasa kena pajak yang dibayar konsumen akhir tetapi dipungut dan dilaporkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Dikenakan berdasarkan objek pajak tanpa melihat kondisi ekonomi wajib pajak. Baik, selanjutnya pengertian PPNBM. PPNBM adalah pajak sekali pakai pada produsen atau importir barang mewah. Tidak dapat dikreditkan dengan PPN untuk kecuali untuk ekspor. Dikenakan pada barang bukan untuk kebutuhan pokok konsumsi masyarakat tertentu dan berpenghasilan tinggi atau untuk menunjukkan status. Baik, selanjutnya adapun objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dan yang kedua itu impor barang kena pajak. Dan yang ketiga penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dan yang keempat pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Adapun objek PPNBM yang pertama itu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dan yang kedua itu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak pertambahan nilai, juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan pertimbangan. Materi selanjutnya yaitu adalah tarif PPN. Yang pertama itu tarif PPN 10% yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP di Indonesia dengan tarif tunggal sebesar 10%. Yang kedua ada tarif PPN ekspor 0% yang berlaku untuk yang pertama ekspor BPKP berwujud barang fisik, kedua ekspor BPKP tidak berwujud hak manfaat di luar negeri, yang ketiga ekspor JKP jasa yang dimanfaatkan di luar negeri, keempat pajak dimasukkan terkait ekspor tetap dapat dikreditkan untuk menjadi netralitas pajak. Kemudian tarif yang ketiga yaitu adalah kewenangan pemerintah. Nah, pemerintah dapat mengubah tarif PPN dalam rentang 5-15% sesuai kondisi ekonomi dengan tiap mempertahankan prinsip tarif tunggal. Perubahan diatur melalui peraturan pemerintah. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan yaitu yang pertama jasa pengiriman paket, kedua jasa biro agen perjalanan wisata tanpa perjanjian jasa perantara, yang ketiga jasa freight forwarding dengan biaya transportasi dalam tagihan. Tarif selanjutnya yaitu adalah tarif PPNBM. Yang pertama tarif umum PPNBM 10% sampai 200%, yaitu menciptakan berdasarkan kategori barang kena pajak yang tergolong mewah dengan ciri-ciri yang pertama bukan kebutuhan pokok, kedua dikonsumsikan oleh masyarakat. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atau biasa disingkat sebagai DPP. Berdasarkan PMK nomor 56, PMK nomor 3 2015, di mana DPP dihitung sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, di mana harga jual atau penggantian dikurang dengan laba. Yang kedua, media rekaman suara atau gambar, di mana perkiraan harga jual itu rata-rata. Yang ketiga, film cerita, di mana perkiraan hasil rata-ratanya per judul. Yang keempat, produk
oleh pengusaha produsen barang mewah di mana DPP tidak termasuk PPN dan PPNBM atas penyerahan atau impor barang kena pajak atau BKP mewah. Dan yang kedua itu penyerahan atau impor oleh pengusaha lain di mana DPP termasuk PPNBM atas perolehan atau impor BKP. Materi selanjutnya, penyerahan barang kena pajak. Ada beberapa pengertian barang kena pajak atau JKP. Yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha. Selanjutnya ada penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Selanjutnya ada pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Dan barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Dan yang terakhir, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Baik, selanjutnya ada jasa kena pajak. Jasa kena pajak terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada jasa kustodian, yang dimana jasa kustodian merupakan jasa yang dilakukan oleh bank yang dapat berupa jasa penitipan, jasa settlement, jasa akumulasi, dan jasa registrasi. Jasa kustodian yang berupa jasa penitipan adalah jasa yang berutang PPN. Selanjutnya ada jasa customer, kredit, credit card, dan debit card yang berdasarkan surat edaran nomor 34 S123/195 tanggal 1 Agustus 2025 tentang jasa customer, credit card, dan debit card merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga ada sembilan jasa tidak berutang PPN. Ada jasa penagihan listrik dan telepon oleh bank. Jadi berdasarkan surat edaran, penagihan rekening listrik dan telepon yang dilakukan oleh bank merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Selanjutnya ada jasa angkutan dan jasa ekspedisi muatan, di mana berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa jasa angkutan umum darat, laut, udara maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta dan jasa angkatan udara luar negeri. Tadi selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak penjualan atas barang mewah itu memiliki beberapa batasan-batasan. Adapun beberapa batasannya yaitu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya yaitu barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dan pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan penghasilan, serta barang tersebut untuk penunjukan status PPNBM dikenakan atas penyerahan PKP yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha. Selanjutnya ada PPNBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan PKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor PKP yang tergolong mewah. Adapun cara perhitungan pajak, di mana cara perhitung pajak pertambahan nilai yang terhutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai yaitu 10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu PPN yang terhutang sama dengan tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Di mana pajak pertambahan nilai terhutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh perusahaan kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak, pembeli merupakan pajak masukan. Sebagai contoh, pengusaha kena pajak yang sudah menjual barang kena pajak secara tunai yaitu seharga 50 juta, di mana besarnya PPN terhutang itu 10% dikalikan dengan besarnya barang kena pajak secara tunai yaitu 50 juta. Jadi hasil dari besarnya PPN terhutang yaitu sebesar 5 juta. PPN atau PPNBM menjadi bagian dari harta. Dalam hal PPNBM dan PPN ini telah menjadi bagian dari harta atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Maka PPN dan PPNBM terhutang dapat dihitung dengan 1/110 atau 1/130 tergantung dari tarif PPNBM. Kemudian dikalikan dasar pengenaan pajak atau diartikan dengan dikalikan harga atau pembayaran atas penyerahan jasa kena pajak atau penyerahan barang kena pajak. Sebagai contoh, PT Melati membeli sebuah mobil seharga 130 juta termasuk PPN dan PPNBM-nya. Besarnya yaitu PPN terhutang sama dengan 10%
import 130 dikalikan dengan 130 juta sama dengan 10 juta. Kemudian PPNBM-nya yaitu 20 dibagi dengan 130, kemudian dikalikan dengan harga mobilnya yaitu 130 juta, hasilnya sama dengan 20 juta. Jadi total pajak terutang yaitu sebesar 30 juta. Baik, selanjutnya saya akan membahas satu studi kasus mengenai PPN dan PPNBM ini dalam satu transaksi. Di mana dalam satu transaksi dapat terjadi bahwa transaksi tersebut menjadi objek PPN dan objek PPNBM karena BKP yang terjadi tergolong mewah. Sebagai contoh, PT Mulia adalah sebagai importer melakukan impor air conditioner atau AC sebanyak 2000 unit dari Jepang dengan harga impor yaitu $500 per unit. Atas impor AC terutang biaya masuknya itu 50% dan kurs berdasarkan keputusan Menteri Keuangan sebesar 12.000 per $1. Dalam perhitungan PPN dan PPNBM ini di sini saya akan menjelaskannya. Harga impor atau CIF-nya yaitu 2000 dikali dengan 500 dikalikan dengan 12.000, hasilnya 12 miliar. Kemudian biaya masuknya 50% dikalikan dengan 12 miliar, hasilnya 6 miliar. Kemudian nilai impornya yaitu 18 miliar. PPN terutang 10% dikalikan dengan 18 miliar, hasilnya 1 miliar 800. PPNBM-nya 20% dikalikan dengan 18 miliar, hasilnya 3 miliar 600. Dan jumlah yang harus dibayar importir yaitu 23 miliar. Selanjutnya, atas aset tersebut dijual kepada distribusi PT Segar dengan harga 5 juta per unit AC. Perhitungannya yaitu harga penyerahan sebagai jumlah yang harus dibayar PT Segar yaitu sebagai berikut. Harga per unit AC yaitu 5 juta, mengeliminasi PPNBM per unit 1 per 2000 dikali dengan 3 miliar 600, hasilnya 1 juta 800. Dasar pengenaan PPN-nya yaitu 3.200.000. PPN terutang yaitu 10% dikalikan dengan 3.200.000, hasilnya yaitu 320 juta. Jadi jumlah yang harus dibayar PT Segar yaitu 5 juta ditambah dengan 320 dan menghasilkan 5.320.000 yang harus dibayar oleh PT Segar. Baik, berdasarkan materi yang telah